Yang bikin ijazah Jokowi itu namanya Eko Sulistyo. Kenapa kok bisa tahu ya? Saya ikut kesana kesini gitu loh. Dan pada suatu hari saya ketemu si Profesor Paiman di Polda Metro tuh, ketika melaporkan Bang Vitor ya. Saya bilang Mbak ke Paiman, Bang izin Bang, saya mau ngomong, saya dapat informasi bahwasanya yang bikin ijazah itu namanya Eko Sulistyo. Kalau abang nggak percaya kita samperin, kita kejar ke Solo. Si Paiman tuh mukanya merah, ketakutan, kayak mau menghindar dari saya. Nah sebelah saya ada si Parat Abbas tuh. Nih saya udah ngomong Parat Abbas, kita mau cari si Eko Sulistyo. Parat Abbas tinggalin saya. Nah artinya saya menduga ini memang keterlibatan orang-orang geng Solo ini, terutama si Eko ini harus diselidiki nih. Polisi ini harus panggil nih Eko Sulistyo ini nih. Ini anak teman saya, anak Dumatno. Dia bilang kalau itu emang foto bapaknya. Nah ini bagaimana? Polisi harus panggil nih. Jangan cuma bisa menjadikan kami terlapor tapi nggak melakukan apa-apa. Saya siap dipanggil polisi kalau memang mempertanyakan ini. Jadi harus jelas, polisi harus berada di tengah-tengah menjalankan tugasnya. Jangan mengkriminalisasi kami yang berani membongkar ijazah Jokowi. Listio Sigit aja nggak berani bongkar ijazah Jokowi. Polda, ini ada anak bangsa yang mau berjuang, mau dikriminalisasi, mau ditangkap katanya puluhan orang. Energi negara yang begitu besar untuk membangun keyakinan bahwa kita punya presiden dengan ijazah yang asli yang sudah dibuktikan melalui tes laboratorium forensik. Ternyata hari ini coba lihat saja di sosial media bagaimana, apakah mereka percaya? Kecuali beliau berdua ini kalau di ruangan ini yang percaya. Yang di sini tanya saja, percaya. Saya sendiri tidak mungkin saya meyakini suatu barang yang tidak saya lihat sendiri. Dan kalau kita bicara ini sebenarnya challenge-nya itu terkait tentang apa? Reputasi seorang Joko Widodo. Ya. Kenapa? Ini berkaitan dengan ilmu hadis, Mbak. Dalam ilmu hadis, kalau seorang sekali saja berdusta, seluruh hadisnya gugur, nggak dipercaya omongannya. Nah, saudara Joko Widodo itu berapa kali berbohong? Makanya nggak cukup dengan narasi, harus dengan bukti, bukan sekedar narasi. Yang kedua, jangan juga diasumsikan kalau ditunjukkan bukti akan gini. Oh, ditunjukkan saja enggak kok. Janganlah berpraduga. Tunjukkan dulu. Tahan dulu, interupsi akan kembali saya jeda. Kalau hari ini saya katakan Jokowi pembohong, ya memang banyak bohongnya dia. Cari saja di sosial media. Jadi kalau saya katakan Jokowi pembohong, banyak. 6.000 mobil SMK sampai sekarang nggak ada wujudnya. Apakah itu disebut menuduh? Ada faktanya, dia bohong. Nah, kalau saya kemudian tidak suka kebohongan, boleh. Bahkan dalam Islam, kita itu diperintahkan tidak suka dengan kebohongan, kezaliman, dan mengontrol. Nah, diantaranya mengingatkan saudara Joko Widodo, Pak Jokowi, ojo tukang ngapusi, becek ketite olo ketoro, kabeh mesti ngunduh wahing pakerti. Ini bagian dari kontrol dari filosofi Jawa yang mendalam. Kalau tahu filosofi Jawa. Saya kebetulan nggak ngerti, Pak. Artinya adalah setiap yang menanam pasti akan menuai. Setiap orang mau disembunyikan bangkai seperti apapun nanti juga akan ketahuan belangnya. Dan saya mau bicara begini. Kita itu jangan membangun keyakinan dengan taklid buta. Keyakinan itu ada dua. Pertama dimensi empirik, yang kedua dimensi transenden. Kalau kita bicara dimensi transenden, keimanan kepada malaikat, surga, neraka, itu dasarnya dalil sam'i. Kita yakin ada Al-Quran, ada As-Sunnah. Selesai, nggak perlu melihat langsung. Tapi ini empiris loh. Ijazah itu empiris. Dari mana kita meyakini ijazah itu asli? Barangnya nggak pernah lihat. Itu taklid buta namanya. Dan orang-orang yang taklid buta ini nggak sehat secara nalar gitu. Jadi jangan dipaksakan kami menjadi orang yang taklid buta, bodoh, meyakini sesuatu yang empiris, yang terindra, tapi kami tidak pernah melihatnya, lalu kami yakini itu ada. Ini kan bodoh. Baik, kami akan kembali saja tetap. Tidak hanya itu saja, kemarin Dr. Tifa di acara Rakyat Bersuara menjadi bintang tamu, akhirnya ya membungkam termol Jokowi yang bernama Adi Gogon Dermawan ya. Dia menunjukkan ya buku alumni kehutanan UGM sebagai bahwa bukti Jokowi pernah kuliah di UGM. Tetapi pada akhirnya Dr. Tifa lagi-lagi membongkar bahwa buku tersebut adalah palsu. Apalagi ya di halaman depan buku tersebut tertulis buku alumni 25 tahun. Ternyata setelah dibongkar oleh Dr. Tifa bukan 25 tahun melainkan 31 tahun. Lagi-lagi ya termul dipermalukan oleh Dr. Tifa. Jadi tidak ada kebohongan yang sempurna ya. Pada akhirnya mereka pun ya secara tidak sadar sudah mempertontonkan kebohongannya sendiri. Ya sedikit aja. Cover ya. Silakan tampilkan covernya. Ya. Oke. Baik ya, coba Anda perhatikan baik-baik ya. Kesalahannya ada di mana? Ini album alumni ya. Album alumni ya, Anda perhatikan itu. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 1957 sampai 1988 ya. Itu tolong Mas Ade Darmawan dihitung. 1988 dikurangi 1957 itu berapa? Tolong. Lulus SD, SMP, SMA lulus toh? Coba tolong.
Ya, coba semua ya. 1988 minus 1957 itu berapa? 31 tahun. Terus? Tulisannya apa? Peringatan 25 tahun. Oke. Ya. Nah, terus yang kedua, diam ya. Yang kedua adalah Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada itu lahirnya tahun berapa, Mas? Sebelum 1957. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada itu lahirnya 1963. Artinya buku ini palsu. Ya. Lanjut. Yang kedua. Oke, lanjut. Dikit aja ya. Nah, Joko Widodo tertulis di situ ya. Ini adalah mahasiswa yang dianggap di buku palsu itu adalah dianggap sebagai Joko Widodo yang kemudian menjadi presiden ya. Dia itu kalau ini memang presiden yang namanya Joko Widodo itu terpampang di situ di buku alumni palsu itu, maka seharusnya tulisan asal SLTA-nya itu SMPP 40 Surakarta, bukan SMA 6 Yogyakarta. Jadi dari 2 halaman ini saja buku alumni ini palsu. Oke. Podcast saya ini saya peruntukkan bagi siapapun yang ingin perubahan, bukan mengarah pada fitnah, dilengkapi dengan data. Jadi kalau yang hanya komentar ini sebentar lagi pakai oranye atau dan sebagainya, itu kayaknya nggak butuh seperti itu ya, karena negara ini sudah mulai berproses ya, polisi juga tidak gegabah dan seterusnya. Nah, saya semalam itu bertelepon dengan Eko Sulistyo. Ini bukan orang sembarang ya, mantan komisaris PLN, mantan ketua KPUD Surakarta, dan yang pasti ini orang dekat Pak Jokowi. Dulu pernah menjabat sebagai Deputi 5 ya di kantor kepresidenan. Nah, yang ingin saya katakan, Eko Sulistyo ini sama-sama aktivis dengan saya, cuman saya 2 tahun lebih tua di UNS ya. Saya dari Fakultas Hukum, dia sejarah Indonesia ya. Nah, saya ingin sampaikan, semalam saya telepon lebih kurang 8:10 atau 20 lebih 10. Yang intinya pertanyaan saya mengatakan, pada saat Pak Jokowi mendaftar itu pakai ijazah apa dan diverifikasi apa enggak. Dia mengatakan ya ada dokter Andes, ada insinyur, tapi memang tugas saya tidak memverifikasi. Tugas saya itu hanya memeriksa apakah persyaratan itu syarat administrasi terpenuhi. Nah, saya tanya lagi, apa syarat administrasi? Syarat administrasinya adalah cukup dengan melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir. Jadi tidak pernah dicek ya, di KPU tidak. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang sangat menarik, dan ini penyampaian beliau cukup luar biasa seperti yang kita telah dengarkan dari video sebelumnya. Memang pada dasarnya negara kita dipenuhi dengan berbagai macam dinamika-dinamika yang ada, dan kerap kali itu disebabkan karena adanya tujuan-tujuan terselubung yang sering dilakukan oleh Mulyono dalam memainkan politik-politik yang tidak terbaca. Nah, ketika masyarakat sudah mulai resah dengan semuanya ini, karena bagi mereka ada banyak korban dalam menangani seorang diri Jokowi. Nah, lucunya teman-teman, ini udah mau 1 tahun ya, sangat langgeng sekali perbuatan-perbuatan Jokowi, sangat luar biasa ya. Mungkin saja karena dia banyak link dan dia juga relasi yang begitu kuat, begitu dalam pihak hukum dan juga penegak hukum itu orang-orangnya semua. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya ini tamparan keras bagi Jokowi ataupun Mulyono, yang dimana anak Dumatno ya membongkar suatu hal penting yang perlu untuk kita ketahui bersama-sama. Disampaikan di sini, anak Dumatno itu, adukan itu Jokowi menggunakan foto ayahnya, serta semestinya Universitas Gadjah Mada mengadukan Jokowi, juga Jokowi yang memalsukan ijazah UGM, dan rakyat juga mengadukan Jokowi atas penipuannya terhadap seluruh rakyat Indonesia. Nah,
Tentunya ketika hal ini terjadi, tentunya itu bukan kekhilafan, itu bukan sesuatu kesalahan yang spontan, tetapi ini secara perencanaan, artinya memang ada niatan untuk membohongi UGM juga harusnya. Sekelas Universitas Gadjah Mada, itu universitas ternama juga di Indonesia, harusnya dapat mengadili Jokowi karena memalsukan ijazah seperti itu. Dan juga Joko Widodo telah membohongi masyarakat, itu seperti yang disampaikan oleh Roy Suryo ya. Nah, Mr. Kozi ini dalam melirik tindakan-tindakan Mulyono ini yang cukup sadis ya. Kita bawakan tersenyum saja, dikarenakan kalau terlalu dibiarkan juga maka dia akan semena-menanya. Nah, disampaikan lagi di sini, tetap pihak penegak hukum yang menangani kasus ijazah palsu sampai kiamat pun akan tetap membela dan berpihak kepada Mulyono bin Mukidi, karena Mulyono bin Mukidi majikannya, jadi harus ditutup rapat-rapat. Nah, ini kesalahan negara Konoha. Negara Konoha terdiri dari tukang ngibul semua hampir ya, tukang ngibul, jadi mereka tidak akan pernah jujur dalam setiap peristiwa-peristiwa yang ada, baik itu penegak hukum ya, karena mungkin jasa Mulyono ya itu sangat besar bagi mereka, cuman bagi personal mereka sendiri mungkin juga amplop coklatnya itu tebal juga kali ya. Nah, disampaikan di sini, pecat dulu Kapolri Listo Sigit Bahlil, Tito Karnavian, Panglima TNI, dan orang-orang yang diangkat Jokowi, baru aman negara ini. Nah, kalau udah sampai seperti ini, masyarakat berbicara. Pada dasarnya, baik itu presiden, wakil presiden, bahkan jajaran pemerintahan lainnya, mereka duduk di sana bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan keluarga juga, tetapi yang mereka prioritaskan adalah kepentingan rakyat. Jadi ketika rakyat sudah mengatakan hal seperti ini untuk pecat orang-orangnya Jokowi, apalagi orang-orang yang ia titipkan dalam kabinet, ya harusnya itu disingkirkan supaya tidak ada lagi kaki tangan Jokowi di sana. Dan ketika membongkar kebohongan besar Joko Widodo di depan publik, maka tidak bisa ditolak lagi, dia pasti diadili dan itu bersifat mutlak ya. Jika Mulyono punya barang asli, tentu tidak akan muter-muter dan tidak takut untuk menunjukkan ijazah. Memang benar, itu poin pentingnya bro. Nah, seandainya Jokowi mempunyai ijazah asli, maka dia dapat dengan menunjukkan ijazah aslinya di depan publik, tidak banyak koar-koar, tidak melaporkan sana sini. Pastinya dia mampu untuk menunjukkan hal tersebut. Disampaikan lagi, Polri bentukan Jokowi yang namanya Parcok pasti melindungi kebohongan Jokowi, walaupun kami yang WNI yakin benar ijazah Jokowi itu palsu. Jadi ketika Pilpres 2024 lalu, teman-teman masih ingatkah yang masih berkeliaran yaitu Parcok? Di situ logika aja men, kita pakai logika begini. Ketika yang memeriksa ijazah Jokowi ya, ijazah Jokowi itu berasal dari partai Parcok, maka tidak mungkin mereka membongkar kebohongan Jokowi. Otomatis itu akan ditutupi rapat-rapat. Nah, harusnya ketika benar Jokowi itu memiliki ijazah yang asli, maka diberikan di depan publik, dan itu harus ditelusuri lebih lagi. Nah, disampaikan di sini, Pak Jokowi adalah sosok seorang pahlawan sejati yang terus mempertahankan dan memperjuangkan ijazah palsu menjadi ijazah asli. Walaupun banyak tantangan, Pak Jokowi tetap berjuang tak menyerah, seakan tak peduli siapapun yang menghalangi. Di tengah bara api membara yang membakar istana Pramuka, Pak Jokowi ya
Pak Jokowi benar-benar luar biasa ya melakukan semuanya ini. Nah, disampaikan di sini bahwasanya karena ijazah UGM asli itu sangat mahal biayanya untuk diraih oleh masyarakat miskin dan kurang mampu sampai harus menyelesaikan kuliah terlebih dahulu. Dengan langkah sigap Pak Jokowi, maka masyarakat miskin dan para tunawisma juga bisa memiliki ijazah UGM. Tentunya semua pihak wajib mendukung perjuangan Pak Jokowi memperjuangkan ijazah pramuka untuk masyarakat miskin dan tunawisma yang kurang mampu. Kita salut dan patuh kita acungi jempol buat perjuangan Pak Jokowi sebagai pahlawan nasional nasib bangsa masyarakat miskin, pahlawan pejuang nasib bangsa 300 juta umat yang harus kita hargai bersama. Dan supaya kita ingat bersama bahwa ijazah asli itu tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain, karena ijazah itu adalah aib jika dilihat oleh orang lain, karena ijazah itu adalah dokumen yang sangat privasi, bukan untuk diperlihatkan kepada siapapun. Kalaupun ada yang benar ingin melihat ijazah asli Pak Jokowi secara langsung, harus membayar sebesar 6.000 triliun rupiah baru diizinkan untuk melihat, tapi hanya dibolehkan dalam waktu 1 menit saja. Ini agak lucu jatuhnya ya. Jadi kita pun bingung ya, kita bingung bagaimana Jokowi menutupi semuanya ini. Dan tentunya ketika ada orang yang membongkar ya foto ijazah Jokowi ternyata diganti di sana. Nah teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.